Salam, selamat pagi, terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara renungan pagi di doa pagi pada hari Sabtu saat ini. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, dan nats yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya memberikan judul Roh Kudus memampukan orang percaya untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Mari kita akan bersama-sama membuka dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai kisah yang terjadi di dalam kehidupan seorang murid Tuhan, yaitu Stefanus. Di sini kita melihat bahwa Stefanus adalah seorang dari 7 orang yang dipilih dalam jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula untuk melayani pelayanan, yaitu para janda yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Dan di sini kita melihat, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana tentang kredibilitas pada seorang Stefanus, bahwa Stefanus dipilih untuk menjadi diaken, Stefanus dipilih untuk menjadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, memiliki kriteria yang begitu luar biasa. Dikatakan kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-6 bahwa Stefanus itu adalah seorang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Kemudian juga dikatakan penuh iman di dalam pasal yang ke-6. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan karunia dan juga penuh dengan kuasa. Nah, di sini kita melihat bahwa kebaikan-kebaikan atau sifat-sifat baik yang terjadi atau keistimewaan yang dimiliki oleh Stefanus, baik itu dia terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan iman, penuh dengan kasih karunia dan kuasa dan sebagainya, itu terjadi oleh karena pekerjaan atau oleh karena kuasa Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-6 di situ, khususnya ayat yang ke-10, dikatakan bahwa tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi ada dorongan yang mempengaruhi daripada Stefanus untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai orang yang percaya. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi ketika Stefanus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang pada waktu itu, dia mengalami suatu penganiayaan yang luar biasa, penganiayaan yang hebat. Barangkali mungkin kalau ibaratkan atau dicontohkan dengan kita, mungkin kita tidak mampu untuk menghadapi situasi yang dihadapi oleh Stefanus. Tetapi di sini kita melihat bahwa
apa yang dihadapi oleh Stefanus ketika dia mengalami suatu penderitaan, penganiayaan di dalam pelayanan, dia mengambil sifat atau karakter seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Stefanus bukanlah seorang yang superior, artinya tidak berdosa ya, atau tidak pernah mengalami kelemahan ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa justru karena sadar ia lemah ya, dengan kelemahannya itu dia memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam dirinya, sehingga yang muncul bukan sifat-sifat pribadinya, tetapi yang muncul adalah sifat-sifat iman dia, kepercayaan dia, karakter dia sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana pengalaman atau cerita tentang Stefanus ketika dia mengalami penganiayaan ini akan menjadi satu contoh kehidupan yang baik, di mana Stefanus memiliki kehidupan yang seperti Yesus itu karena karya Roh Kudus yang di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60, setidaknya ada 3 kebenaran yang mengajari kita untuk mengetahui pentingnya mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa hidup seperti Stefanus yang dia hidup menggambarkan dirinya seperti Yesus. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita melihat kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-55 dan 56, masih dari pasal yang ke-7 Kisah Para Rasul, dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama, Stefanus mampu selalu memandang kepada Allah. Jadi ketika dia mengalami satu penderitaan, penganiayaan di dalam pelayanan yang begitu luar biasa, dia tetap memandang kepada tujuan utama kehidupannya, yaitu Allah yang dia layani di dalam Kristus Yesus. Dia menatap ke atas, dia menatap ke langit, itu artinya dia memiliki fokus kehidupan kepada Allah. Sekalipun pada waktu itu dia sedang menghadapi yaitu penganiayaan yang hebat, penganiayaan yang berat, yang tidak semua orang bisa mengalami atau merasakan atau bisa menerima kenyataan yang dialami oleh Stefanus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia memandang ke atas, dia melihat kepada Allah, karena dikatakan ya, ia yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu ia melihat kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan dia untuk mempertahankan imannya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa bisa saja Stefanus melepaskan diri dari tuduhan para imam-imam dan ahli Taurat dan sebagainya. Dia bisa melepaskan diri dari penganiayaan itu dengan cara apa? Dengan cara mengingkari imannya kepada Tuhan dan mengikuti apa yang mereka mau. Dia bisa lepas dari semua masalah yang dihadapinya, dari penganiayaan yang dihadapinya. Tetapi Stefanus tidak memilih itu, karena dia memiliki tujuan kenapa dia melayani Tuhan, yaitu karena dia tahu bahwa itulah kebenaran kehidupan yang harus dialami sebagai orang percaya. Sehingga apa yang dia alami ini, dia mengikuti teladan daripada Kristus. Dia melihat ke atas, seperti ketika Kristus disalibkan di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, di sana dikatakan ia melihat Bapa dan dia mengatakan ya Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ketika Stefanus menghadapi satu penganiayaan yang hebat itu, dia juga melihat ke atas, dia memandang kepada Allah. Nah, sikap melihat ke atas itulah yang memunculkan satu kemampuan, kekuatan di dalam diri Stefanus untuk menerima kenyataan yang terjadi. Stefanus tahu apa yang akan terjadi saat itu, yaitu antara hidup dan mati. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Stefanus untuk melihat tujuan hidup dia, melihat siapa ia yang sebenarnya, melihat siapa yang ia sembah. Nah, kebenaran itulah yang membuat ia mampu tetap mempertahankan imannya. Bapak Ibu, di dalam sejarah
kerajaan-kerajaan kuno, kalau kita membaca dalam sejarah kerajaan kuno, bahwa ketika raja-raja berperang, salah satu sasaran yang utama yang menjadi sasaran prajurit adalah pemimpinnya atau rajanya. Nah, ketika rajanya atau seorang pemimpinnya itu terbunuh atau mati, maka dengan mudahnya untuk prajurit-prajurit yang lain ditumpas dan mereka pasti akan kocar-kacir karena mereka kehilangan tujuan. Jadi di sini kita melihat bahwa ternyata ketika kita memandang sesosok pemimpin yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan menguatkan kita, karena pemimpin tahu kemana akan membawa kita pergi, kemana kita membawa tujuan kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh Stefanus, karena Stefanus tahu bahwa Allah ada, Allah adalah juru selamat, dan Allah yang ada di surga, dan itulah tujuan kehidupan daripada Stefanus, sehingga dia melihat ke atas, dan itu memberikan kekuatan kepada Stefanus. Figur seorang pemimpin ya, akan menjadi kekuatan daripada prajurit ketika berperang. Namun ketika pemimpinnya tidak ada, pasti mereka menjadi lemah. Tetapi disinilah kita melihat bahwa Stefanus tidak menjadi lemah. Kenapa? Dia senantiasa melihat Yesus. Dia melihat Allah. Dia melihat ke atas. Dia ada fokus ke atas melihat, yaitu Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak di antara kita yang saat mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, tidak mau memandang kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi, biasanya kita memandang kepada persoalan yang begitu besar yang sedang kita hadapi, dan diimbangkan dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukan apa yang terjadi, akhirnya kita mengeluh, kita merasa kecil hati, ya, kita merasa menderita sendiri. Pada akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan gereja, menyalahkan Tuhan, ya, tidak kemana-mana, tidak ke gereja, ya, tidak aktif dan sebagainya. Semakin lama semakin lemah, semakin merosot, dan kita hilang. Jadi nggak ada tujuannya, dan kita menjadi orang percaya yang gagal. Tetapi kalau kita belajar daripada apa yang dialami oleh Stefanus di sini, kita melihat bahwa Stefanus melihat ke atas, dan itulah memberikan kemampuan, kekuatan kepada Stefanus, bahwa di dalam Tuhan melalui Roh Kudusnya dia dimampukan kuat untuk dapat mengalami situasi penderitaan yang terjadi, yang sedang dialami. Dan sekalipun dia mengalami penderitaan yang hebat, ya, dia tidak mundur dari imannya. Dia tetap kokoh, dia tetap yakin, dan dia tetap akan percaya di dalam Tuhan Yesus. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, marilah di saat kita mengalami situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak menentu, di dalam mungkin penganiayaan, di dalam penderitaan, kesulitan hidup dan sebagainya, mari kita tetap senantiasa memandang kepada Allah, dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi itulah kebenaran yang pertama. Kita bisa belajar daripada Stefanus dalam ketika mengalami persoalan hidup, yaitu kita memandang ke atas sebagai tujuan kita yang utama, itu Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan melihat kebenaran yang kedua, masih dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-59. Saya akan bacakan demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kekuatan lain yang dimiliki oleh Stefanus ialah doa. Jadi ketika dia diperhadapkan ke dalam satu penganiayaan yang begitu hebat, ya, yang begitu luar biasa, yang sangat-sangat menyakitkan, dia ada kesempatan untuk berdoa. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam kondisi apa yang terjadi seperti yang dialami oleh Stefanus, untuk apa berdoa. Barangkali mungkin orang sudah kehabisan berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi situasi itu. Ya, tetapi di sini kita melihat bahwa ia tetap berdoa. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa ketika Stefanus berdoa kepada Tuhan, di sini kita melihat bahwa dia tidak minta kepada Tuhan untuk melepaskan dari situasi itu, tetapi dia berdoa. Di sini dikatakan bahwa ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Artinya Stefanus meminta kekuatan kepada Tuhan untuk menerima kenyataan yang sedang terjadi, yang dialami oleh dirinya. Pasti itu sangat menyakitkan. Itu
sangat-sangat menderita sekali. Tetapi Stefanus berdoa kepada Tuhan supaya dia tetap kuat. Dia tidak berdoa ingin menghindari dari masalahnya. Dia berdoa tidak ingin penderitaannya dihilangkan dan sebagainya. Tetapi dia memohon supaya ada kekuatan di dalam menjalani kenyataan yang sedang dihadapi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya di antara kita yang berdoa, memang berdoa, tapi kita sering berdoa bahwa kita ingin melepaskan dari semua kesulitan yang terjadi. Kita merasa sebagai orang percaya, karena menjadi orang Kristen, punya Allah yang berkuasa, ya ingin semuanya beres. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada penganiayaan, ya, tidak ada kekurangan dan sebagainya. Semuanya kepinginnya beres. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan hindarkan semuanya dari semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa di dalam kehidupan dunia ini kita pasti tetap akan mengalami situasi-situasi seperti itu. Nah, di dalam situasi seperti itulah doa yang baik yang harus kita sampaikan kepada Allah, yaitu bagaimana supaya kita menerima kenyataan dan mendapatkan kekuatan ketika kita sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan sebagai orang percaya. Mungkin saat kita tidak punya uang, kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk dapat menghadapi situasi hari ini, sekalipun tidak punya uang tapi bisa melewatinya, tetap bisa menikmati berkat-Mu. Ya, jangan berdoa, Tuhan berikan uang yang banyak, berikan kami kelimpahan hari ini. Nah, itu yang kadang-kadang kita salah dalam berdoa. Kita ingin semuanya lepas dari kehidupan kita. Kita tidak ada penderitaan, kita tidak ada penganiayaan, kita tidak ada kesulitan. Tapi itu kenyataan yang harus terjadi, bahwa kita pasti mengalami situasi seperti itu. Tapi kita harus berdoa seperti Stefanus, itu meminta kekuatan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya punya pengalaman pribadi, dan ini pengalaman yang bagi saya malu di hadapan Tuhan. Belum lama ini ada pendaftaran untuk anak sekolah, karena anak kami harus masuk di SMP, ya. Dengan iman yang saya memiliki satu keyakinan bahwa saya ingin menyekolahkan anak saya di lingkungan yang paling dekat tempat saya tinggal, dan itu saya memilih sekolah negeri. Akhirnya dengan persiapan-persiapan yang kami lakukan, kami mencoba untuk menunggu situasi pendaftaran, ya, dari baik itu zonasi, dari prestasi dan sebagainya, kita ikuti semuanya. Tetapi saya tidak sadar bahwa ada satu kelemahan yang sedang saya miliki, yang itu menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan, yaitu kebetulan kami satu keluarga masih memiliki KK dan KTP Jakarta, sedangkan kami tinggal di Depok. Dan aturan yang berlaku harusnya adalah KTP Depok. Tetapi saya sangat ngotot sekali, ya. Saya ingin sekali bahwa anak saya tetap masuk di negeri. Sampai akhirnya di dalam masa pendaftaran itu lewat online kami ditolak, ya, karena KTP dan KK-nya masih tidak sesuai di Depok. Akhirnya kami ke sekolah untuk ingin meyakinkan. Dan begitu kagetnya ketika kami ketemu dengan panitia sekolah, dan ada salah satu guru mengatakan, Pak, kita harus bisa menerima kenyataan, barangkali anak Bapak berkatnya bukan di sini. Wah, saya baru sadar, ya, saya sedang memaksakan kehendak Tuhan. Saya memaksakan Allah untuk mengikuti nurani saya. Saya memaksakan Allah untuk mengikuti kehendak saya. Dan itu saya memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, saya salah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita memang berdoa. Kita tidak mengingkari bahwa kita sebagai orang percaya sering berdoa. Tetapi doa yang kita sampaikan, kadang-kadang kita tidak menerima kenyataan apa yang sedang terjadi. Tetapi kita ingin semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya baik dan dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan, kesusahan, kekurangan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Stefanus sudah mengajari kepada kita tentang satu hal yang baik, itu supaya kita senantiasa kuat ketika kita mengalami penderitaan yang kita alami. Itulah yang terjadi, karena kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi masa-masa penyaliban, dia
pergi ke taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, ya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus mampu melepaskan itu semuanya, tapi Tuhan Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa. Bila semua itu yang terjadi adalah kehendak-Mu. Seperti Stefanus, dia berdoa kepada Bapa ketika dia mengalami penderitaan itu. Nah, kita sebagai orang percaya juga harus melakukan hal yang serupa seperti apa yang dialami oleh Stefanus. Inilah kebenaran yang kedua, yaitu kita harus berdoa dan Roh Kudus akan memampukan kita, mendorong kita untuk senantiasa berdoa. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengampuni. Kita melihat dari ayat yang ke-60. Di sini dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang ketiga yaitu Roh Kudus memampukan orang percaya. Roh Kudus memampukan Stefanus sebagai orang percaya untuk mengampuni. Sekalipun pada waktu itu Stefanus sedang mengalami satu penganiayaan yang hebat, penganiayaan yang luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Stefanus, saya merasa itu adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengalami apa yang dialami oleh Stefanus ini. Ia mengampuni orang-orang yang menganiaya. Padahal kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, apa yang mereka lakukan, ya, di dalam ayat yang ke-54 dikatakan mereka menyambut Stefanus dengan kertakan gigi. Jadi ketika Stefanus menjelaskan tentang bagaimana Kristus dilahirkan, cerita dari Abraham, dari Musa, dari Yusuf dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa semua nabi mereka yang terdahulu dianiaya, mereka justru malah menyambutnya Stefanus dengan kertakan gigi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan mereka berteriak-teriak dan menyerbu Stefanus. Dan yang selanjutnya dikatakan ayat 58, dikatakan mereka apa? Mereka menyeret dan melempari Stefanus dengan batu. Mampukah Bapak Ibu kalau kita diperhadapkan dalam situasi seperti ini, kita masih berdoa untuk mereka, mengampuni mereka? Ini hal yang luar biasa yang dialami oleh Stefanus, di mana melihat bagaimana orang-orang memperlakukan Stefanus itu layak bagi Stefanus sebenarnya untuk tidak mendoakan mereka, tidak mengampuni mereka, bahkan mungkin dendam kepada mereka. Tapi itu pemikiran manusia, pemikiran duniawi. Mungkin itulah yang akan kita lakukan kalau kita tidak sadar sebagai orang percaya untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita menjadi dendam, kita menjadi marah terhadap mereka, membalas mereka. Tetapi di sini dikatakan Stefanus bahwa dia berlutut dan berseru, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus mengampuni dosa mereka. Stefanus mengampuni kesalahan mereka. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan Stefanus ada Roh Kudus yang mendorong dia untuk bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kita melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 di sana dikatakan, apa Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan Yesus ketika Yesus disalibkan. Dan itu tepat seperti apa yang dilakukan Yesus dilakukan oleh Stefanus. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kita mampu memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit hati, orang-orang yang membuat kita malu, orang-orang yang membuat kita menjadi terasing dan sebagainya? Mampukah kita mengampuni mereka? Mampukah kita menyediakan pengampunan untuk mereka? Kalau kita sadar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus, pasti kita mampu untuk meneladani Stefanus. Kita mampu untuk melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Tetapi sebaliknya ketika kita mendengarkan suara hati kita, pasti kita tidak mau dan tidak akan mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh apa yang Stefanus lakukan betul-betul luar biasa. Dia meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Di dalam pribadinya Stefanus sebagai orang percaya
dorongan Roh Kudus untuk melakukan satu perbuatan baik itu besar. Kenapa? Stefanus memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Nah, itulah ketika hal yang harus menjadi yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa Roh Kudus akan selalu memampukan kita untuk memandang kepada Allah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk selalu berdoa. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, kenapa kita sering gagal? Kenapa kita sering tidak melakukan hal ini? Karena kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51, ya, di sini dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kita gagal, kita tidak bisa melakukan kebenaran-kebenaran tadi. Kenapa? Kita senantiasa menentang Roh Kudus. Kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi kita justru yang menonjolkan diri untuk melakukan hal-hal dengan kemampuan kita. Nah, ketika kita memampukan diri kita, ya, dengan kekuatan kita, tenaga kita untuk melakukan itu semua, Roh Kudus tidak bekerja. Tetapi ketika kita menyadari kelemahan kita menyerahkan semuanya kepada pimpinan Roh Kudus yang akan bekerja, memampukan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk senantiasa memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu meneladani kehidupan kita seperti Yesus, seperti Stefanus mampu meneladani kehidupannya seperti Yesus. Dengan demikian, maka kita sebagai orang percaya akan menjadi orang yang percaya yang betul-betul memiliki kualitas iman yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang sampaikan pada kesempatan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan kami dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat meneladani kehidupan Stefanus dan juga meneladani kehidupan Kristus yang menjadi panutan kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan lindungi kami sebagai orang percaya untuk senantiasa mempertahankan iman kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.